Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pancasila Merdeka. Perkenalkan, saya Muhammad Muslim Hidayatullah, MPD, pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila. Mata kuliah Pendidikan Pancasila memegang peranan yang sangat penting dan wajib diberikan kepada mahasiswa di perguruan tinggi sebagai bagian dari pembentukan karakter kebangsaan. Pendidikan Pancasila bukan hanya bertujuan agar mahasiswa memahami Pancasila secara teoritis, tetapi bagaimana menumbuhkan mahasiswa yang berkarakter, mahasiswa yang tahu mengenai aturan, bagaimana mahasiswa yang menyadari nilai dan norma. Pancasila sebagai dasar negara harus dipahami sebagai sebuah identitas bangsa, sekaligus pedoman dalam menghadapi tantangan kehidupan modern yang semakin kompleks, termasuk tantangan globalisasi, krisis moral, konflik sosial, dan melemahnya kesadaran bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dalam konteks tersebut, materi Pancasila sebagai dasar negara memiliki kedudukan yang fundamental karena menjelaskan bahwa Pancasila bukan sekedar simbol, bukan sekedar rumusan teks yang harus dihafalkan, melainkan sebuah norma dasar yang tertinggi yang menjadi landasan utama dalam membangun sistem hukum dan sistem ketatanegaraan. Pancasila berfungsi sebagai sumber nilai, dan sumber karakter bangsa Indonesia. Dengan kata lain, Pancasila menjadi fondasi utama bagi bangunan negara Indonesia, sebagaimana fondasi menentukan kekuatan dan arah dari sebuah bangunan tersebut. Dalam kajian ilmu ketatanegaraan dan ilmu negara, dasar negara merupakan unsur yang tidak dapat dipisahkan dari keberadaan suatu negara. Negara tidak mungkin berdiri tanpa memiliki dasar yang menjadi pedoman mengenai tujuan negara, bentuk penyelenggaraan pemerintahan, arah hukum dan kebijakan, serta nilai-nilai yang disepakati sebagai identitas bangsa. Dasar negara pada dasarnya merupakan fondasi utama bagi terbentuknya negara dan menjadi sumber bagi seluruh aktivitas kenegaraan. Oleh sebab itu, kajian tentang Pancasila sebagai dasar negara tidak hanya bersifat historis, tetapi juga sangat penting untuk memahami bagaimana sistem hukum dan sistem Indonesia seharusnya mampu berjalan. Kajian Pancasila sebagai dasar negara memiliki landasan yang kuat, baik secara historis, yuridis, sosiologis, politis, maupun filosofis. Secara historis, Pancasila lahir dari proses panjang perjuangan bangsa Indonesia dalam melepaskan diri dari penjajahan. Pancasila tidak muncul secara tiba-tiba, melainkan merupakan hasil pergulatan pikiran para tokoh bangsa yang berusaha merumuskan sebuah dasar negara yang mampu menyatukan seluruh elemen masyarakat. Proses perumusannya berlangsung melalui proses musyawarah dalam sidang BPUPKI dan ditetapkan oleh PPKI yang menunjukkan bahwa Pancasila merupakan hasil musyawarah, dialog, serta kompromi nasional. Dengan demikian, Pancasila adalah kesepakatan kolektif bangsa Indonesia yang lahir dari dinamika sejarah serta semangat persatuan. Secara yuridis, kedudukan Pancasila sebagai dasar negara ditegaskan di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang menempatkan Pancasila sebagai dasar filosofis negara. Dalam sistem hukum nasional Indonesia, Pancasila merupakan sumber dari segala sumber hukum, sehingga seluruh peraturan perundang-undangan, kebijakan pemerintah, keputusan kenegaraan harus bersumber dan tidak boleh bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Hal ini menunjukkan bahwa Pancasila tidak hanya bersifat moral, tetapi memiliki kekuatan normatif yang mengikat dan menjadi rujukan tertinggi dalam kehidupan hukum nasional. Dalam konteks Indonesia, Pancasila menjadi norma yang bersifat sebagai sumber nilai bagi hukum, pedoman pembentukan peraturan perundang-undangan,
cita-cita hukum nasional, dan landasan kebijakan negara. Sistem hukum Indonesia dibangun berjenjang dengan prinsip hierarkis, di mana Undang-Undang Dasar sebagai puncak di dalam hierarki tata urutan peraturan perundang-undangan yang termaktub di dalam Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 yang menjelaskan hierarki peraturan perundang-undangan. 1. Undang-Undang Dasar 1945. Yang kedua, ketetapan MPR. Yang ketiga, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang. Yang keempat, peraturan pemerintah. Yang kelima, peraturan presiden. Yang keenam, peraturan daerah provinsi. Yang ketujuh, peraturan daerah kabupaten atau kota. Dalam struktur ini, Pancasila menempatkan diri dalam posisi tertinggi sebagai dasar nilai. Artinya, seluruh produk hukum tersebut harus sesuai dan sejalan dengan semangat dan nilai-nilai Pancasila. Secara politis, Pancasila menjadi pedoman bagi penyelenggaraan kekuasaan negara. Agar kekuasaan negara tidak jatuh dalam praktik otoritarianisme, diskriminasi, ataupun abuse of power. Dalam negara demokrasi, kekuasaan harus dijalankan secara beradab, berkeadilan, dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, Pancasila berfungsi sebagai arah dalam membangun sistem pemerintahan yang demokratis, menghormati hak asasi manusia, serta menjunjung tinggi persatuan nasional. Dalam konteks masyarakat modern, Pancasila juga sebagai filter, sebagai ideologi yang mampu menyaring terhadap perkembangan ideologi transnasional, ideologi ekstrim yang dapat mengancam kedaulatan dan keutuhan bangsa Indonesia. Secara sosiologis, Pancasila bersumber dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat Indonesia sejak zaman dahulu, seperti nilai religius, nilai gotong royong, musyawarah, toleransi, dan semangat kebersamaan. Nilai-nilai ini telah lama menjadi bagian dari budaya masyarakat Indonesia dalam kehidupan sosial. Oleh sebab itu, Pancasila bukanlah konsep asing, melainkan refleksi dari jati diri bangsa Indonesia yang tumbuh dari pengalaman sosial masyarakat. Dengan memahami Pancasila sebagai dasar negara, mahasiswa diharapkan memiliki kesadaran bahwa kehidupan sosial bangsa Indonesia yang majemuk hanya dapat dipersatukan melalui nilai-nilai bersama yang disepakati secara nasional. Secara filosofis, Pancasila merupakan dasar pemikiran yang mendalam tentang tujuan, hakikat, serta relasi manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama manusia, manusia dengan negara, bagaimana mengelola negara, bagaimana mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Pancasila memuat cita-cita moral bangsa Indonesia yang menempatkan manusia sebagai makhluk yang bermartabat. Dengan demikian, pembangunan negara, pembangunan nasional harus berorientasi pada pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat. Dari sudut pandang ini, Pancasila sebagai dasar negara menuntut negara untuk menghadirkan kebijakan yang tidak diskriminatif, kebijakan yang menjunjung tinggi nilai kemanusiaan, serta menjamin kehidupan masyarakat yang adil dan makmur. Atas dasar itulah, pembelajaran mengenai Pancasila sebagai dasar negara menjadi sangat penting diberikan kepada mahasiswa. Melalui materi ini, mahasiswa tidak hanya diharapkan memahami Pancasila secara konseptual, tetapi juga mampu menempatkan Pancasila sebagai pedoman berpikir kritis dalam menilai fenomena sosial, politik, dan hukum yang terjadi di Indonesia. Mahasiswa harus menyadari bahwa Pancasila bukan sekedar slogan, tetapi menjadi prinsip moral dan hukum yang harus diaktualisasikan dalam kehidupan nyata. Aktualisasi Pancasila harus tercermin baik dalam perilaku masyarakat maupun dalam tindakan para penyelenggara negara. Sebab penyimpangan terhadap nilai-nilai Pancasila dapat menimbulkan ketidakadilan, konflik sosial, serta melemahkan persatuan nasional. Untuk itu, di tingkat pendidikan tinggi, Pancasila tidak cukup dipahami dalam bentuk hafalan sila. Pancasila harus dipelajari secara ilmiah, dianalisis secara kritis,
serta dikaitkan dengan realita kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan pendekatan tersebut, mahasiswa akan memiliki pemahaman yang utuh sebagai warga negara yang baik. Pada akhirnya, mahasiswa diharapkan mampu menjadi warga negara yang memiliki kesadaran konstitusional, berjiwa demokratis, dan memiliki tanggung jawab moral sebagai bagian dari bangsa Indonesia. Sebagai penutup, dapat dipahami bahwa Pancasila sebagai dasar negara bukan hanya memiliki makna historis sebagai hasil perjuangan para pendiri bangsa, melainkan memiliki fungsi yang sangat penting dalam kehidupan bernegara saat ini. Pancasila menjadi landasan utama dalam penyelenggaraan negara, sumber dari segala sumber hukum, sekaligus pedoman moral dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Sekaligus pedoman moral dalam kehidupan bermasyarakat. Melalui pembelajaran ini, mahasiswa diharapkan tidak hanya memahami Pancasila secara teoritis, tetapi mampu menginternalisasikan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Tantangan globalisasi, perkembangan teknologi, konflik sosial, serta berbagai persoalan kebangsaan menuntut generasi muda untuk memiliki kesadaran ideologis dan bertanggung jawab dan memiliki moral yang kuat. Oleh karena itu, Pancasila harus dijadikan pedoman dalam berpikir, harus dijadikan pedoman dalam pengambilan keputusan dan arah membangun kehidupan bangsa yang lebih harmonis dan berkeadilan. Akhirnya, sebagai generasi intelektual dan calon pemimpin bangsa, mahasiswa harus memiliki peran strategis dalam menjaga eksistensi serta aktualisasi nilai-nilai Pancasila. Kesadaran terhadap pentingnya Pancasila sebagai dasar negara diwujudkan melalui sikap toleransi, sikap persatuan, penghormatan terhadap hukum, serta komitmen terhadap keadilan sosial. Dengan demikian, Pancasila tidak hanya sebatas simbol, Pancasila tidak hanya sebatas teks, melainkan benar-benar hidup dan menjadi pedoman dalam mewujudkan cita-cita bangsa Indonesia, sebagaimana tercantum di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.